Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi pendalaman. Sudah hadir bersama kita di sini Profesor Dr. Diana Okvianti, SPOG Konsultan, beliau perwakilan dari POGI, dan juga Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan, perwakilan dari IDAI. Sesi pertama ini kami persilakan Prof. Ovi untuk memberikan pendalaman untuk bagian maternal pada buku KI revisi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar suara saya? Suaranya Prof. Ovi, suaranya belum terdengar. Kalau sekarang sudah terdengar? Ya, sudah Prof. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit materi pendalaman. Sudah Prof, sudah terdengar. Sudah bisa? Baik, saya coba. Pertama mungkin Prof. Ya, baik. Ini bisa terlihat? Ya Prof, ada yang cantik Prof. Terima kasih. Jadi yang saya akan berikan adalah pendalamannya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Nida. Nah, yang pendalaman ini adalah mengapa kita melakukan perubahan pada buku KIA. Jadi ada diskusi panjang dari kami teman-teman di Pokja Penurunan Angka Kematian Ibu dan juga PP POGI, mengapa buku KIA ini harus kita lakukan revisi, terutama di bab maternalnya. Nomor satu tentunya concern kita adalah angka kematian ibu yang masih tinggi. Kita masih menempati tempat yang cukup baik dari hal tingginya di ASEAN dengan angka 305, dan di Indonesia pun kita bisa lihat bahkan daerah-daerah yang cukup baik, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mempunyai akses baik untuk antenatal care harusnya toh masih mempunyai angka kematian ibu yang cukup tinggi dari segi jumlah maupun persentase. Nah, mengapa kita lakukan analisis dari laporan yang ada tahun 2015 saja bahwa penyebab kematian ibu ternyata tidak hanya perdarahan, hipertensi termasuk preeklamsi, tapi juga kondisi lain. Nah, ini yang kita lihat ada sekitar 28%, dan kalau dijumlah mungkin gangguan ini kalau dimasukkan gangguan metabolik, gangguan penyakit-penyakit lain, hampir lebih mencapai 40% dari kematian ibu diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang tampaknya sudah diderita ibu dari awal. Jadi tidak hanya karena perdarahan, tidak hanya karena darah tinggi atau preeklamsi yang mungkin muncul sesudah ibu itu hamil, tetapi ada 40% yang dari awal ibu ini sebetulnya sudah menderita kelainan yang sangat berat tapi tidak teridentifikasi sehingga ibu melanjutkan kehamilan tanpa pengawasan yang seharusnya. Nah, karena itu bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan IBI dan pihak lain, kita sudah memberikan masukan untuk membuatkan modul yang disebut modul penguatan pelayanan asuhan antenatal. Ini isinya tentunya adalah bagaimana melakukan asuhan antenatal sehingga lebih baik dan lebih fokus, sehingga kita tidak melupakan hal-hal yang justru paling penting dari asuhan antenatal. Selain itu juga dari pihak POGI sendiri, jadi Perhimpunan Obstetrik Ginekologi, kita sudah merancang satu PNPK, Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran untuk rujukan masa hamil. Mengapa? Kita sangat sadar bahwa antenatal care lebih dari 80% akan dilakukan di fasilitas kesehatan atau layanan tingkat pertama atau FKTP, namun dokter maupun dokter spesialis yang berada di tempat-tempat rujukan atau juga di FKTP harus mampu melakukan rujukan dengan tepat dan benar. Jadi tepat itu tepat waktu, benar itu adalah sesuai dengan kondisinya. Nah, kita sudah punya 2 buku ini yang moga-moga dalam waktu dekat juga sudah bisa disosialisasikan ke semua pihak. Apa yang berubah adalah berdasarkan dari apa yang kita pertimbangkan dari kematian ibu. Melihat bahwa ada 40% kematian ibu yang sebetulnya sangat mungkin untuk diturunkan kalau ibu itu sudah kita identifikasi kelainannya pada awal kehamilan. Ini yang menjadi dasar bahwa minimal 1 kali pada awal kehamilan pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang dokter. Nanti kita lihat bahwa cukup rumit untuk melakukan screening ini, sehingga tampaknya dokter di FKTP pun harus meluangkan waktu cukup untuk melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan lengkap, bahkan harusnya lebih lengkap dari mereka-mereka yang ingin mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi, dan lebih lengkap dari mereka yang ingin mendapatkan SKTM seperti sekarang ya, untuk bepergian karena masa COVID. Jadi
pemeriksaan ini adalah tadi dikatakan oleh Dr. Nida adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harusnya kita melakukan pemeriksaan. Kenapa? Kita mau mendapatkan 40% kelainan medis yang bisa terjadi pada ibu hamil dan berpotensi menyebabkan kematian. Sebetulnya, idealnya ini dari literatur dari luar, teman-teman kita di luar, ada 1 kali lagi pemeriksaan pada awal trimester kedua atau pertengahan trimester kedua yang perhatiannya adalah keinginannya adalah untuk mendeteksi kelainan pada janin. Nah, yang ini yang kemudian tidak kita wajibkan, tapi sebetulnya kalau itu dimungkinkan sangat baik kalau kita bisa melakukan pemeriksaan pada awal trimester kedua atau pada trimester kedua untuk mendeteksi apakah janin ini menderita cacat kongenital yang hebat atau tidak, yang sebetulnya kehamilannya tidak layak untuk dilanjutkan. Tapi oke lah, dari sisi morbiditas dan mortalitas ibu, ini mungkin boleh tidak diwajibkan. Tapi kewajiban yang ketiga oleh seorang dokter yang harus melakukan evaluasi adalah pada saat kapan kita merencanakan persalinan. Ada penyakit-penyakit yang memang bisa dideteksi pada awal kehamilan, tapi ada kondisi-kondisi berat pada ibu hamil yang barangkali baru terlihat pada trimester ketiga kehamilan. Contohnya preeklamsi tadi. Preeklamsi, kelainan jantung, mungkin pada awal tidak nampak berat, tapi pada trimester ketiga dokter sekali lagi akan melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk memastikan apakah ibu ini boleh melakukan persalinan di FKTP atau layanan kesehatan dengan fasilitas lengkap minimal, atau harus dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan menengah kalau dari segi obstetri yang ada dokter penyakit dalamnya tapi tidak punya pelayanan lengkap. Contohnya pada kasus dengan penyakit jantung, maka ibunya harus dikirim pada fasilitas kesehatan rujukan yang lengkap dalam artian bisa membantu untuk menyelamatkan ibu bila ibu melakukan persalinan di sana. Nah, jadi minimal 1 kali lagi pada trimester ketiga ibu harus diperiksa oleh dokter. Intinya yang diperiksa adalah kesehatannya, tapi kemudian dapat dibuatkan perencanaan persalinan. Jadi perencanaan persalinan tidak hanya dari sisi kelainan obstetri, tapi dari sisi kesehatan ibu, karena inilah yang berpotensi untuk menyebabkan kematian pada ibu hamil. Apa saja sih sebetulnya kegiatan yang dilakukan pada ANC? Nah, ini nanti yang tergambar dalam buku KIA. Buku KIA atau buku kesehatan ibu anak, bagian dari maternalnya, adalah buku yang bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan penapisan atau screening atau deteksi dini apabila ada kondisi-kondisi yang muncul selama kehamilan. Jadi target buku KIA ini selain untuk pencatatan, yang lebih utama lagi untuk penapisan atau screening. Tadi 40% kelainan yang bisa menyebabkan kematian harusnya bisa di-screening pada awal, ditaruh di buku KIA dengan formatnya, dan kemudian sekitar 60% lagi yang muncul berikutnya ini juga harus ditapis, dan fokusnya adalah untuk menentukan ibu ini dipersiapkan melahirkan di mana. Salah satu yang penting juga untuk dilakukan pada kunjungan antenatal adalah kunjungan pertama menentukan usia kehamilan. Nah, ini yang banyak dilupakan. Kalau ibu ini tidak yakin pada usia kehamilannya, ibu ini pernah menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon, maka kunjungan pertama sangat penting untuk melakukan ultrasonografi untuk menentukan usia kehamilan. Karena kalau USG baru diselenggarakan pada akhir trimester 2 atau 3, kita nggak tahu lagi ibu ini sebetulnya hamilnya aterem atau lebih bulan atau masih kurang bulan tapi bayinya besar. Karena usia kehamilan paling sensitif diperiksa dengan alat ultrasonografi adalah pada awal kehamilan, yaitu trimester pertama. Nah, karena itulah kita memberikan kompetensi pada dokter untuk bisa melakukan screening apakah kehamilannya intraabdomen, ekstraabdomen, dan apakah usia kehamilannya sesuai pada trimester pertama kehamilan. Yang kedua tentunya tadi sudah disebutkan mengenali risiko. Ini juga harus dilakukan oleh seorang dokter. Apakah ada komplikasi medik? Ini terutama pada kunjungan pertama. Apakah ibunya darah tinggi dari awal? Apakah ibunya ada riwayat pengentalan darah, apakah ibunya ada riwayat SLE, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian kegiatan ANC adalah pada kunjungan-kunjungan selanjutnya melihat adanya komplikasi obstetri. Nah, ini nanti yang bisa dibantu oleh tenaga-tenaga yang sudah terlatih untuk melakukan asuhan antenatal, untuk melakukan asuhan antenatal selanjutnya. Yang dipentingkan lagi dari buku KIA ini adalah kita memberikan form rekomendasi. Jadi bukan hanya mencatat, menganalisis, dan memberikan rekomendasi. Apa rekomendasinya? Rekomendasi untuk pemeriksaan kehamilan yang berikutnya, atau pemeriksaan kehamilan yang pertama harus langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih detail
atau tidak. Nah, ini yang kita katakan membuat rekomendasi. Itu harus dilakukan pada kegiatan ANC. Yang ketiga, tentunya ini yang juga sudah dilatihkan, memberikan konseling, termasuk pelayanan keluarga berencana. Nah, pelayanannya apa? Tentunya bukan memasang alat kontrasepsi, tapi salah satunya adalah konseling tadi. Konseling itu sudah pelayanan. Jadi pada saat hamil, ibunya sudah menetapkan rencana kehamilan berikutnya. Jangan nanti pada saat dia sedang meneran, sedang mau melakukan persalinan, kita baru bertanya, ibu mau KB-nya apa? Itu sudah sangat terlambat. Karena kadang-kadang konseling ini membutuhkan kehadiran dari suami dan yang juga edukasi pada suami. Apalagi konsultasi gizi. Ibu yang pada awalnya sudah ada gangguan gizi, itu tentunya sudah dirujuk dari awal. Gangguan itu bisa kurang energi kronik, bisa juga justru kelebihan berat badan atau obesitas. Dan selanjutnya kalau normal-normal saja, kita harus menjaga jangan sampai ibu ini kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Nah, itulah konsultasi gizi. Kemudian juga konsultasi laktasi dan nifas harusnya sudah dikerjakan pada saat ibu hamil, tidak sesudah ibu melahirkan. Konseling bahaya merokok, konseling penggunaan obat, memberikan edukasi yang terakhir yang paling penting mengenai perencanaan persalinannya dan pencegahan komplikasi. Nah, ini bagian dari ANC seharusnya tidak hanya memeriksa perut ibu, tetapi melakukan 8 minimal kegiatan ini. Termasuk nanti adalah memberikan vitamin, memberikan imunisasi dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa seorang ibu hamil pada ANC nomor 1 harus diputuskan apakah dia sehat 100%. Ini pada awal, apakah dia mempunyai komplikasi-komplikasi lain? Apakah ada gangguan jiwa, ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular, ada komplikasi obstetri, ada risiko, ada masalah gizi. Harusnya sudah diidentifikasi sebelum ibu itu masuk pada pemeriksaan yang berikutnya. Ini sebetulnya rekomendasi WHO. Saya hanya menyatakan apakah buku KIA ini bertentangan? Jawabnya tidak, karena ini adalah yang sesuai dengan di Indonesia. WHO merekomendasikan 8 kali, tapi kami melihat bahwa saat ini 6 kali pun sudah cukup asal kualitasnya baik. Apa yang kita lihat dengan kualitas, tadi sudah dijelaskan dengan detail, jumlah pertemuan yang 6 ini harus jelas menggambarkan di mana ada peran dokter dan di mana ada peran tenaga kesehatan yang lain, dan kita memberikan satu grafik yang mempermudah, namanya grafik pemantauan ibu hamil. Kita lihat bahwa ada info-info dan ada catatan. Nah, ini hal yang baru ya. Ini dari sisi ibu. Kalau kita lihat kelengkapannya, dari sisi yang pertama, ini sudah ada pemantauan dari pihak tenaga kesehatan untuk melihat kelengkapan. Apakah sudah ditimbang, iya atau tidak, diperiksa atau tidak. Nah, ini sifatnya catatan. Ini sifatnya catatan untuk memantau. Tapi dari sisi pelayanan dokter sudah sangat jelas apa yang harus dikerjakan. Dokter harus memastikan ibunya ditimbang, diukur berat badan, diukur lingkar lengan atasnya, dan ini mohon maaf yang punya kami belum kami revisi, bahwa dihitung indeks massa tubuhnya. Nanti ada caranya mengukur. Kemudian kita mau mengetahui status imunisasinya, apakah dulu pernah imunisasi atau tidak. Riwayat kesehatan tampaknya gampang, menanyakan ibunya hipertensi atau tidak, tapi ini kan tidak semudah ini. Kita kan harus bertanya, kita harus memeriksa, hipertensi harus diperiksa, kelainan jantung harus diperiksa menggunakan stetoskop, dan ini memang kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter. Ada HIV atau tidak, ada alergi atau tidak, atau ada kelainan jiwa atau tidak mudah. Tapi ini harus dimiliki kompetensi ini oleh seorang dokter. Begitu juga riwayat perilaku berisiko, riwayat kehamilan persalinan mungkin bisa dibantu diisikan, tapi dokter harus menganalisis, misalnya ibunya mengalami kematian janin pada kehamilan yang pertama. Harus dianalisis apakah kematian janinnya karena preeklamsi, apakah karena penyakit-penyakit yang lain. Kemudian riwayat penyakit keluarga ini juga harus ditanyakan dan harus dielaborasi, kita bilang harus dilihat, dan pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang diperlukan. Kalau perlu adalah pemeriksaan di vulva, uretra, vaginanya kalau perlu. Tapi nanti kita lihat berdasarkan aturan-aturan atau arahan tertentu. Di buku KIA yang lama, maka sesederhana ini catatan kesehatan ibu hamil. Di buku KIA yang baru tadi kita punya format dokter, kita punya format yang mungkin kalau diperlukan harus diisi oleh seorang dokter spesialis. Yang format dokter tadi yang pertama, kita punya 2 lagi format yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan fisiknya. Jadi tadi selain melakukan anamnesis, dokter pada pemeriksaan pertama 3 lembar yang harus diisi. Yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan fisik dari konjungtiva hingga tungkai. Lakukan USG minimal untuk mengetahui usia kehamilan kalau datangnya masih trimester pertama. Tapi kalau ternyata ibu datang pada trimester kedua, apa boleh buat? Kita lakukanlah semampunya untuk pemeriksaan USG trimester yang berikutnya. Kalau memang tidak sempat pada trimester pertama.
Pemeriksaan laboratorium sudah dikerjakan. Jadi kalau ini putus-putus berarti dia wajib ketemu dokter. Sementara internetnya jatuh nih kayaknya. Tadi soal unmute-nya diatur oleh host, mohon maaf. Dia jatuh sesaat terus saya nggak bisa unmute. Baik, saya lanjutkan, mohon izin. Saya akan share screen kembali. Nah, ini adalah lembar pelayanan dokter yang kedua dan ketiga. Jadi ada 3 form yang harus diisi oleh seorang dokter pada kesempatan atau kunjungan yang pertama. Tidak sederhana sudah tentu, karena itu kami juga akan terus melakukan pelatihan pada dokter-dokter untuk memahami apa yang harus dilakukan. Contohnya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab harus diperiksa dan dirujuk kembali, dibaca kembali oleh dokter sehingga bisa dianalisis oleh dokternya. Jadi memang pemeriksaannya barangkali tidak bisa sehari, tidak bisa satu waktu, atau tidak bisa hanya satu kali ketemu. Mungkin menunggu sebentar ibunya sesudah hasil labnya datang, kembali lagi ke dokter kalau itu di puskesmas, dan dokter bisa mengevaluasi bagaimana kondisi gula darahnya, hemoglobinnya, untuk memberikan arahan selanjutnya. Nah, yang kedua apa yang harus dibuat? Nah, ini adalah form yang baru, namanya adalah risk atau screening untuk preeklamsi. Nah, saya harap para dokter nanti juga bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Tentunya ada dari anamnesis dan ada dari pemeriksaan fisik. Salah satu yang cukup berbeda adalah bahwa kita tidak hanya melihat tekanan darah, tapi melihat namanya mean arterial pressure atau MAP. Karena MAP ini yang lebih sensitif untuk mendeteksi kemungkinan preeklamsi dibandingkan hanya tekanan darah. Kalau yang lalu di buku KI yang lalu kan tekanan darah hanya dicatat. Kalau sekarang harus diperiksa, dianalisis oleh dokter, dilihat apakah mean arterial pressure-nya baik atau tidak. Karena kalau itu tidak baik, itu adalah salah satu risiko yang kalau ada 2 risiko, ibunya umurnya juga lebih dari 35 tahun, maka pasien ini harus dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa? Kita lihat hampir 30%, 25% kematian terjadi karena preeklamsi, dan sebagian kematian karena preeklamsi di rumah-rumah sakit besar kita analisis karena preeklamsi ini tidak terdeteksi cukup dini sehingga pasien sudah dirujuk dalam kondisi sangat berat, dan ini berat sekali untuk ditolong. Jadi kami sangat ingin dengan antenatal care yang lebih seksama dan lebih baik, kita bisa minimal menurunkan angka kematian karena preeklamsi dan penyakit penyerta tadi. Nah, ini adalah hal yang penekanan yang berbeda dengan yang lalu. Nah, yang terakhir adalah pelayanan dokter. Ini adalah lembarnya hanya 1 yang harus dilakukan dokter pada trimester ketiga kehamilan. Kita lihat dokter harus menganalisis lagi lembar pelayanan atau antenatal care dan kemudian meresume, dan terakhir selalu ada rekomendasi apakah ibu boleh melahirkan di FKTP atau ibu harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena ibu itu menderita contohnya risiko preeklamsi dan sebagainya. Berat badan selama ini kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada ternyata tidak dievaluasi dengan seksama. Contohnya, kita hanya melihat berat badan awal dan tidak melihat kenaikannya. Padahal untuk naik berat badan itu ada syaratnya. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan IMT ibu hamil atau indeks massa tubuh pada awal kehamilan. Kita memberikan di dalam buku KIA yang baru cara menghitung IMT yang tidak harus pakai kalkulator. Contohnya di sini kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kanan, ibu dengan tinggi 150 misalnya atau 160 lah katakan, berat badannya 75 saja, maka kategori dia sudah obes. Jadi nggak boleh dianggap sepele kalau ada ibu yang tingginya 160 di awal hamil, beratnya 75 kilo. Dia harus segera dirujuk. Nah, kita tidak pernah menganjurkan ibu hamil menurunkan berat badan. Itu membutuhkan bantuan dari ahli gizi. Itu membutuhkan bantuan dari sejawat kita yang lain. Jadi sangat serius untuk urusan berat badan dan IMT ini. Apalagi kita punya lagi yang namanya grafik pemantauan, yang dulu tekanan darah hanya dicatat, sekarang tekanan darah kita masukkan dalam grafik tekanan darah, dan yang kita hitung adalah MAP-nya atau mean arterial pressure atau tekanan darah rata. Jadi ini yang harus nanti dihitung oleh dokter. Begitu MAP-nya lebih dari 90, ini berisiko terjadi kekurangan oksigen pada ibu maupun janinnya, dan pasien harus dirujuk. Nah, ini adalah hal-hal yang baru. Yang lain adalah asuhan nifas, kemudian ada lembar rujukan yang banyak yang bertanya, apakah kalau pasien sudah dirujuk, dia harus selamanya dirujuk? Jawabannya tidak. Contohnya pasien dengan anemia bisa saja dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, tapi dokter di rumah sakit bisa mengembalikan dengan memberikan
umpan balik rujukan. Nah, ini yang kita sebutkan ada form umpan balik rujukan. Dokter menulis apa yang harus dilakukan. Katakanlah, mohon dilakukan asuhan antenatal kembali di FKTP, mohon rujuk kembali pada usia kehamilan pasien misalnya 20 minggu, misalnya kalau pasiennya datang pada awal, dengan anjuran melakukan ABCDE, obat-obatannya, bisa saja. Kemudian nanti umpan balik rujukan ini untuk pengingat bagi FKTP, kapan pasien harus dirujuk kembali ke rumah sakit. Tidak benar kalau sekali pasien ke rumah sakit, maka antenatal care-nya harus di rumah sakit, tidak. Antenatal care bisa dikembalikan ke FKTP bila memungkinkan, tapi dari FKRTL atau rujukan bisa memberikan petanda kapan pasien itu kembali harus perlu dirujuk. Nah, ini bisa dengan masalah apapun. Jadi ada namanya umpan balik rujukan. Apakah seluruh data yang di rumah sakit ditaruh di buku KIA? Juga jawabannya tidak. Apa yang diperiksa atau apa SOAP kalau bahasa kami ya, subjek, objektif, apapun yang kita lakukan di rumah sakit ada di dalam rekam medik. Jadi kalau untuk pasien rujukan, maka dokter spesialis atau dokter di rumah sakit tidak wajib menuliskan apa yang ada di rekam medik di dalam buku KIA. Yang penting dia memberikan umpan balik rujukan apa yang harus dilakukan di rujukan. Itu yang penting. Karena itulah di rumah sakit untuk pasien-pasien rujukan tidak memungkinkan seorang dokter hanya mengisi buku KIA. Karena buku KIA ini fungsinya adalah untuk screening di FKTP paling utama. Kecuali kalau ada pasien yang melakukan asuhan antenatal pada kondisi normal di rumah sakit, bisa saja. Itu dokter spesialis juga harus membuat buku yang isinya minimal mencakup apa yang ada di dalam buku KIA. Jadi dimanapun seorang ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, dia harus mendapatkan pelayanan minimal untuk screening seperti yang ada dalam buku KIA. Jadi ini mungkin. Nah, apa yang ada sekarang kita bisa lihat bahwa kejadian anemia pada ibu hamil hampir 50%. Ini yang saya perlu tegaskan. Apa artinya? Akan ada sekitar 50% ibu hamil yang harus diberikan rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk anemianya. Kalau sudah ketemu kausanya anemianya apa, tentunya dari fasilitas rujukan dari rumah sakit bisa mengembalikan ibu hamil dengan anjuran-anjurannya untuk dilakukan antenatal care kembali di FKTP. Tapi pemeriksaan anemia tidak sederhana. Tidak hanya dengan HB, kita tahu penyebabnya, dan tidak semua anemia itu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Nah, ini yang kita perlu juga untuk memberikan penekanan. Ini tadi tentang indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini juga sangat penting. Tidak sederhana untuk melakukan pemeriksaan indeks massa tubuh, sehingga harus dievaluasi dan dianalisis dengan baik. Mereka yang dengan obesitas morbid atau obesitas saja, itu harus mendapatkan bantuan ahli gizi untuk penata laksanaannya. Ini adalah form yang baru, seperti tadi sudah disebutkan mungkin oleh Dr. Nida, bahwa ada 2 saja risiko sedang pada awal pemeriksaan kehamilan untuk preeklamsi. Contohnya, umurnya lebih dari 35 tahun, lebih dari 35 tahun, dan ibu ini obes, misalnya obesitas lebih dari 30, udah ada 2 faktor, maka dia harus sudah dirujuk ke FKRTL untuk di-screening lebih lanjut bagaimana caranya supaya ibu ini jangan sampai masuk dalam kondisi preeklamsia berat. Kalau bisa, diberikan terapi, dan kalau tidak bisa, maka ibu ini tentunya selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan di FKRTL yang mempunyai fasilitas untuk memantau ibu itu. Contohnya, ibu hamil dengan SLE. Ibu hamil dengan SLE ini merah, baru 1 saja faktornya, dia harus melakukan antenatal care-nya selalu di rumah sakit. Karena kita ingin melindungi angka kematian karena SLE pada kehamilan sangat tinggi, sehingga tidak sederhana untuk ibu seperti ini. Apalagi penyakit ginjal, apalagi hipertensinya kronik, apalagi dia sudah menderita diabetes, apalagi dia dan kehamilan kembar. Ini adalah hal-hal yang risikonya sangat besar untuk 2 pihak, baik ibu maupun janinnya. Nah, ini risiko tinggi yang harus dirujuk. Selanjutnya tentunya akan diserahkan pada dokternya, apakah ini masih bisa sementara dikembalikan ke FKTP atau selanjutnya harus di rumah sakit. Masalah kejiwaan juga adalah hal yang tidak sederhana, tidak mudah untuk dilihat. Tanggung jawab seorang dokter pada pemeriksaan pertama untuk mengidentifikasi apakah ibu ini punya problem pada kejiwaannya. Pemeriksaannya juga bisa dilakukan lebih terstruktur, dan ini juga kadangkala kita bisa melakukan pencegahan kalau itu ada yang bisa muncul di tengah-tengah. Kesehatan jiwa tentunya bisa terganggu pada masa kehamilan, karena itu penting ada edukasi kelola stres, rekreasi, senam, jalan sehat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mempromosikan gaya hidup. Nah, ini ada juga di buku KIA. Bagaimana
dalam merencanakan tempat persalinan, ini juga adalah hal yang paling penting. Saat ini tentunya 80% persalinan ada di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi tentunya kita melihatnya dari sisi lain. Tempat persalinan adalah harus tempat persalinan yang aman. Minimal dari segi keamanan dalam artian bisa menata laksana bila terjadi emergency, kita menggolongkan tempat persalinan menjadi 3, yaitu FKTP, tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKRTL itu kita golongkan pada 2. Ini pertimbangan kami dari Pokja Paki, dari obstetri. Ada rumah sakit yang mampu connect, mampu menata laksana emergency pada obstetri, tapi ada rumah sakit khusus yang dia mampu tata laksana komplikasi medis dalam kehamilan. Contohnya, satu rumah sakit yang hanya punya 1 dokter penyakit dalam dengan 1 dokter obstetri ginekologi dan 1 anestesi, ini kita hanya golongkan pada mampu connect. Tapi kalau pasien ini dengan kelainan jantung, maka rumah sakit ini belum cukup untuk menata laksana persalinan pada pasien hamil dengan kelainan jantung. Dia harus dirujuk ke tempat yang lebih tinggi, yang kita berharap selain mempunyai tenaga ahli kardiologi, ahli jantungnya, juga mempunyai ICU atau high care unitnya. Nah, ini suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Karena itulah kita katakan tempat persalinan yang aman, bukan sembarang FKTP, bukan hanya seluruh fasilitas kesehatan dengan tingkat pertama, tapi harus punya standar SDM, sarana dan fasilitas mampu connect, yaitu minimal memiliki 1 tim terlatih gawat darurat maternal neonatal. Ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk melatih minimal tiap FKTP memiliki 1 tim yang terdiri atas 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat. Tapi kan nggak mungkin tim ini kerja 24 jam 7 hari dalam seminggu, sehingga tentunya kita lebih mendukung kalau minimal 1 FKTP minimal punya 2 tim. Dan FKTP ini harus mampu merujuk kalau terjadi emergensi ke FKRTL mampu connect yang terdekat dan harus terjangkau. Kategori terjangkau minimal perjalanan yang dibutuhkan tidak lebih dari 2 jam minimal. Kalau boleh yang paling aman 30 menit. Karena kalau tidak sudah pasti ada masalah nantinya. Terjadi perdarahan postpartum, terjadi distosia, kita harus merujuk ke tempat yang jaraknya lebih dari 2 jam, tentunya sangat membahayakan untuk mortalitas dan morbiditas ibu. Yang ketiga, punya akses kedua-duanya. Rumah sakit yang mampu connect dan juga rumah sakit yang mampu menata laksana komplikasi medis. Tapi tentunya tidak seluruh kondisi harus dirujuk ke rumah sakit tipe kedua. Sebagian besar bisa ditata laksana di rumah sakit mampu connect dan mungkin hanya sebagian saja yang perlu harus dirujuk ke rumah sakit yang mampu untuk melakukan tata laksana komplikasi medis. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebagai penekanan mengapa BUKIA ini kita revisi. Paling penting adalah upaya kita untuk melakukan deteksi dini atau screening atau deteksi dini pada kesempatan pertama ibu itu memeriksakan diri. Selanjutnya catatan yang ada akan sangat membantu seluruh tenaga kesehatan yang melakukan asuhan antenatal untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang muncul di tengah-tengah kehamilan, sepanjang perjalanan kehamilan selama 4 kali ANC yang berikutnya. Baru pada ANC yang terakhir kita membutuhkan ibu untuk kembali ke dokter, untuk dokter meresum apa yang terjadi selama antenatal ini dan memutuskan sekali lagi tempat persalinan mana yang paling aman untuk ibu ini bersalin. Jadi keputusan akan dibuat berdasarkan kondisi ibu dan pertimbangan medis, pertimbangan yang betul untuk memastikan bahwa risiko tempat persalinan ini adalah yang terendah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin habis ini kita akan diskusi lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ovi. Bapak Ibu, sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Prof. Ovi. Bagaimana diharapkan bahwa buku KIA revisi ini dapat menjadi bagian dari penurunan angka kematian ibu. Kemudian juga bahwa buku KIA ini yang utama adalah untuk deteksi dini kelainan pada masa antenatal sehingga dapat diantisipasi komplikasi sepanjang kehamilan dan juga ketika persalinan. Dengan adanya revisi ini juga kita sudah melihat bagaimana adanya pembagian peran lintas profesi dalam pemanfaatan buku KIA ini sehingga kita bisa bersama-sama berbagi peran dalam upaya penurunan angka kematian ibu ini. Baik, selanjutnya untuk pendalaman bagian balita kami persilakan kepada Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan. Beliau perwakilan dari PPIDAI. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Lala. Bisa dengar ya?
Bisa dok, bagus. Jelas dok. Saya bisa dikasih authority untuk share beberapa slide. Apakah slide saya bisa muncul? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Saya senang sekali melanjutkan apa yang diberikan oleh pendalaman yang diberikan oleh Prof. Ovi. Jadi akan terputus kalau anaknya sudah lahir kemudian jadi apa kayak gitu ya, Prof ya. Nama saya Ahmad Suryawan. Saya biasanya dipanggil Dr. Awan. Saya hari ini secara official mewakili PP IDAI ya. Saya sendiri Ketua UKK Tumbuh Kembang. Saya senang sekali pada akhirnya teman-teman dari Kemenkes mampu melakukan satu perbaikan di sana sini dan akhirnya disosialisasikan mengenai buku KIA. Bukunya memang sederhana, pink gitu ya, tetapi membuatnya penuh keringat dan nangis darah juga kelihatannya. Sehingga ini benar-benar perjuangan, sehingga kita juga harus memperjuangkan bahwa buku ini harus benar-benar bisa jalan. Tetapi saya punya keberuntungan ketika saya harus presentasi sedikit pendalaman di sesi yang kedua, karena saya sempat membaca chattingannya, ratusan chattingan itu. Ya, mulai absensi sampai pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sekaligus nanti akan saya jawab dalam presentasi saya ini supaya kita bisa mengerti. Contohnya ada yang nanya, bagaimana dengan anak BBLR prematur? Bagaimana dengan penggunaan grafik Phantom? KPSP-nya sudah ada nggak di buku KIA? Dari chattingan-chattingan tadi, saya menyimpulkan bahwa kita belum satu perspektif yang sama rupanya tentang buku KIA. Jadi kalau di bahasa Inggris kan buku KIA itu adalah Mother Child Health. Ya, jadi buku kesehatan ibu dan anak, esensinya bukan untuk petugas medisnya. Esensinya adalah untuk ibunya sendiri mampu melihat anaknya sudah di batas mana. Ibunya yang harus mengerti buku itu, bukan petugas medisnya. Memang akan dipergunakan membantu petugas medis dalam bentuk sebuah catatan, tapi bukan rekam medis. Coba bayangkan ya, bagaimana dengan bayi prematur? Wah, kurva Fentonnya enggak ada. Nanti ada yang bilang, oke, kita masukkan kurva Fenton. Loh, perkembangan bayi prematur, oke, kita masukkan perkembangan bayi prematur. Anak Down syndrome bagaimana? Oke, kita masukkan grafik anak Down syndrome. Anak CP bagaimana, Dr. Awan? Saya masukkan juga grafik anak CP. Perkembangan anak CP beda nggak dengan anak yang normal? Beda sekali. Saya masukkan perkembangan anak CP. Jadi Anda bisa lihat buku KIA itu nanti setebal textbook yang luar biasa nanti. Esensi buku KIA adalah bagaimana deteksi dini yang seperti diberikan oleh Prof. Ovi tadi untuk ibu hamil. Kalau kami adalah di anak-anak, deteksi dini kesehatannya dan deteksi dini tumbuh kembangnya. Jadi ini orang tua yang harus proaktif untuk melakukan esensi daripada pengisian buku KIA. Dari perspektif yang bagian anak, saya tidak menyinggung bagian yang ibu hamil karena tentunya Prof. sudah sangat dalam tadi menjelaskan ya. Pada bagian anak, mengingat buku KIA yang versi lama, kalau isian imunisasi, waduh, itu terisi dengan bagus. Terisi imunisasi BCG kapan kayak gitu. Tapi begitu masuk ke isian checklist perkembangan, kosong tuh buku KIA-nya. Padahal petugas pusnya bilang begini nih, sudah saya SDI DTK dok. Oh jadi SDI DTK masuk dulu, buku KIA-nya kosong dibiarin. Itu esensi yang kita belum satu perspektif. Coba kita lihat ya, khusus masalah deteksi perkembangan ini. Tips praktikalnya begini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lahir di kandungan, nanti lahir anak usia dini, remaja dan dewasa, kemampuan anak kita itu kita harapkan optimal seperti grafik yang warna hijau ini. Kalau faktor protektifnya begitu banyak. Faktor protektif itu dia lahir dengan kehamilan yang baik, begitu lahir dia dapat ASI, stimulasi yang baik, tidak BBLR, tidak prematur, tidak kuning, itu faktor protektif tinggi. Mungkin insya Allah dia akan jadi optimal ke depannya. Tetapi kalau faktor risiko yang lebih banyak, maka dia potensi perkembangannya nanti di bawah potensi. Nah, tugas kita itu adalah memantau atau mencari anak-anak yang di bawah potensi ini dengan melalui sebuah proses deteksi dini, nanti kita akan menemukan sebuah pertigaan yang akan menyeberangkan anak ini yang banyak faktor risiko tapi nanti recovery dan tetap normal perkembangannya. Jadi anak prematur tetap pintar, anak BBLR tetap normal, anak bayi kuning tetap, anak yang lahir dari ibu preeklamsi perkembangannya tetap bagus, tapi dengan satu syarat, Anda melakukan deteksi dini. Ilmiah kami mengatakan, kegiatan deteksi dini kalau tidak dilakukan, 80% anak problem lolos tidak ketahuan. Padahal pertigaan ini hanya terdapat di 2 tahun pertamanya yang kita kenal di 1000 hari itu. Jadi penggunaan buku KIA dengan pemantauan itu sangat lekat sekali nanti di 2 tahun pertamanya. Nanti ada yang protes itu. Kenapa grafik pertumbuhan tidak langsung sampai 18 tahun aja? Kenapa? Macam-macam kayak gitu ya. Sementara nanti umur 10 tahun diukur, 15 tahun diukur, tapi 2 tahun ke bawah tidak diukur. Itu nanti wasting. Sia-sia sekali. Karena kita tidak menemukan pertigaan ini. Esensinya seperti itu. Ya, berikutnya adalah kalau ingin kita melakukan recovery pada anak yang problem perkembangan, maka kita harus mendiagnosanya dengan cepat. Jangan sampai kehilangan waktu. Tapi kalau
cepat saja dan tidak tepat, banyak sekali anak-anak kita akan terlabel, oh autis kamu, oh hiperaktif kamu. Padahal ya anak normal kalau kita periksa dengan benar, positif palsu, cepat atau tidak tepat ya. Jadi dia cepat saja tapi tidak tepat. Itu akan banyak negatif palsu, positif palsu. Tapi tepat, dia tepat tapi nggak cepat. Diagnosanya muncul baru 6 tahun. Ya kita kehilangan periode plastisitas otaknya. Kita pingin cepat dan tepat. Itu sangat mungkin anak yang tidak normal itu kita normalkan. Kalau kita bisa cepat tapi tepat. Nah, untuk cepat dan tepat itu butuh pelaksanaan deteksi dini yang berurutan. Coba perhatikan baik-baik sehingga nanti Anda akan tahu betapa kuatnya buku KIA itu untuk memulai segalanya ya. Urutannya apa? Yang pertama kita harus melakukan namanya developmental surveillance. Surveillance itu semua anak sehat setiap saat, setiap waktu harus dilakukan pemeriksaan. Kalau di sini ada problem masuk ke screening, meragukan, Anda boleh merujuknya supaya dia dapat pemeriksaan yang level screening. Level screening ini dikuasai oleh bidan, dikuasai oleh dokter umum juga, apalagi spesialis anak, katakanlah Denver 2. Ini saja tidak untuk mendiagnosis, hanya untuk mengetahui tingkat risiko. Ya, tingkat risiko, oh ya, ini risiko tinggi, oh ini normal kok. Kalau di sini ada sesuatu risiko tinggi, maka kami akan terjun untuk menegakkan diagnosis. Baru di tempat aninya terapi. Masalah perilaku, autism, hiperaktif, ADHD, itu ada semua di buku SDDTK ini. Juga Anda akan bisa menggunakannya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang dinamakan flow alur deteksi dini secara cepat dan tepat. Anda bisa bayangkan kalau buku KIA ini tidak terisi, maka alur ke depan buku SDDTK kami yang di level-level untuk diagnostik nggak akan bisa apa-apa. Harusnya buku KIA lah yang dulu akan terisi. Kalau tidak terisi akan begini nih akibatnya. Ada anak tidak bisa diem, suka lompat-lompat, tidak patuh pada orang tua, semaunya sendiri, suka membantah. Tanpa ada isian apa-apa, seret langsung. ADHD kamu, terapi di klinik sana. Ini yang kita temuin hari ini, sekarang ini. Harusnya seperti ini. Ya, jadi ini bisa terjadi anak ini tanpa diperiksa, tanpa melakukan catatan apapun, bisa digangguan perkembangan kan. Boleh orang tua, karena awam kita bisa mengerti ya. Mungkin tenaga medis yang belum terlatih, atau tenaga medis yang belum diundang acara sosialisasi ini ya. Kalau sudah diundang acara sosialisasi ini, harusnya jangan. Lakukan seperti ini. Tidak bisa diam, suka lompat-lompat, dan akan kena di buku KIA-nya. Kalau ini ternyata checklistnya ada yang tidak tercentang, rujuk untuk mendapatkan pemeriksaan di SDDTK. SDDTK hasilnya kemungkinan penyimpangan, rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan level diagnostik. Oh benar, dia ADHD. Ini yang kita harapkan, tenaga-tenaga peserta yang acara hari ini. Jadi teman-teman sekalian, tanpa pemeriksaan buku KIA, murad marid kita nanti mengenai pemeriksaan perkembangan selanjutnya. Jadi kalau buku KIA-nya terchecklist perkembangannya dengan lengkap, tidak dilanjutkan ke SDIDTK tidak apa-apa. Kecuali ada program nasional khusus. Anak 6 bulan seluruhnya yuk kita periksa perkembangannya yang sedang kita kembangkan dengan Kemenkes yang namanya ICHC itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan berharap ada kurva Fenton di buku KIA, karena buku KIA levelnya bukan untuk diagnostik. Kurva Fenton itu dipakai dokter anak untuk memverifikasi bagaimana menata laksanakan bayi prematur ketika dirawat di rumah sakit, bukan ketika di komunitas. Anis Fenton, pencipta kurva itu, 2 tahun yang lalu saya undang ke Surabaya. Dia senyum-senyum aja ketika kurva Fenton itu mau dipakai di komunitas. Dia tidak berharap itu, karena kurva Fenton itu pelatihannya sendiri 4 hari, tidak sekedar asal nitik, bisa menginterpretasikan dan lain-lain. Nanti berbagai kekurangan tentu ada di buku KIA ini, tapi dari apa yang sudah kita lakukan terbaik, kita lakukan dulu. Ya, demikian yang bisa saya sharingkan, kita bisa berdiskusi untuk selanjutnya. Terima kasih, Dr. Dalaman yang diberikan Dr. Wawan tadi adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan buku KIA sebagai alat surveillance di tingkat masyarakat, sehingga kita semua dapat meningkatkan peran keluarga dan juga kader, tentu saja juga dengan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas.